Shalom, kebenaran pagi hari ini. Jangan membalas kejahatan. Bapak saudara, kita perhatikan Kejadian 34 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Bapak Ibu Saudara, Dina putri perempuan yang dilahirkan dari Lea, anak Yakub. Ia mengalami peristiwa yang tentu tidak baik karena ia mengunjungi temannya, akan tetapi ia bertemu dengan Sikem dan akhirnya tanpa berpikir panjang ditarik dan diperkosanya Dina. Dan ini suatu penghinaan untuk keluarga Yakub dan tentu untuk anak-anaknya, saudara-saudaranya. Daripada Dina menimbulkan satu reaksi yang sangat marah. Kalau kita perhatikan, sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini menjadi sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Bapak Ibu Saudara, ada kejahatan yang dilakukan Sikem, memperkosa anak daripada keturunan Yakub, dan ini sungguh-sungguh mencoreng nama baik keluarga Yakub. Kalau kita perhatikan, ada pelajaran yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Ternyata jatuh hatinya Sikem terhadap Dina ini membuat satu tindakan yang sangat keliru. Ia menghalalkan cara di mana ia harus memperlakukan hal yang tidak senonoh atau tidak sopan, dan akhirnya ada satu siasat yang dibangun atau dibuat oleh Simeon dan Lewi, yang mereka ingin membalas kejahatan atau perbuatan Sikem. Nampaknya satu tindakan yang menimbulkan satu kejahatan terhadap orang lain. Kita melihat di pasal 34 ini juga akan membangun juga niat untuk membalas kejahatan itu. Kalau kita perhatikan, ada strategi yang ditawarkan untuk meminang kepada Sikem, yaitu ketika menyetujui bahwa kawin campur antar keluarga yang berbeda daripada Dina dan Sikem, syaratnya adalah semua laki-laki negeri itu harus disunat. Di ayat 15 dikatakan, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, itu menjadi sepakat dari keluarga besar Sikem. Akan tetapi di balik itu semua, sebetulnya saat mereka kesakitan dalam sunat massal, pada saat keluarga Sikem mengalami proses pemulihan pasca sunat, apa yang terjadi? Justru Simeon dan Lewi menyerang mereka dan membunuh, menjarah dan menawan perempuan serta anak-anak mereka. Kalau kita perhatikan ayat 27, kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu
karena adik mereka telah dicemari. Kejahatan dibalas kejahatan. Dikatakan ayat 28, kambing dombanya dan lembunya, sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaan semua anaknya dan perempuan ditawan, dijarah mereka, juga seluruh yang ada di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara, tindakan balas dendam dari Simeon dan Lewi lebih kejam daripada perbuatan perkosaan Sikem terhadap Dina, di mana mereka dalam kesakitan mengikuti kesepakatan sunat bangsa daripada Sikem sendiri, dilumpuhkan. Bukan hanya dilumpuhkan, dijarah ketika mereka sunat. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari peristiwa ini. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kita dirugikan akan satu peristiwa, kita boleh melihat faktanya keluarga Yakub dirugikan, tetapi sikap yang diambil Simeon dan Lewi tidak menunjukkan bahwa mereka berhati besar untuk bisa mengampuni orang lain yang telah memperlakukan hal yang tidak pantas, dan itu mempermalukan menurut kisah ini, mempermalukan keluarga dan mempermalukan saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita lihat apa yang dibalas itu justru tidak baik, Bapak Saudara. Dan akhirnya Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku berserta seisi rumahku. Yakub menasehati Simeon dan Lewi bahwa tindakannya sangat gegabah. Secara jumlah mereka sedikit, tetapi perlakuan mereka tidak penuh dengan hikmat. Mereka membalas kejahatan, dan Yakub menasihati itu juga mencoreng nama baik ayahnya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari sini kebenaran pagi hari ini, di mana kejahatan tidak pantas dibalas dengan kejahatan. Kita berpikir kita meluapkan emosi kita, tetapi kita justru memberi makan kedagingan kita. Hari ini kita perlu belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, damai sejahtera mengiring langkah kita. Haleluya. Amin.